Bab 300. Macan tutul ungu yang marah. Bam! Terdengar suara gemuruh, ratusan pendekar hitam wilayah selatan seketika dihancurkan oleh cahaya itu tersebut. Setelah itu, lubang hitam yang besar muncul di luar kota kuno. Ketika melihat lubang ini, para pendekar hitam seketika menarik napas dalam-dalam. Warner Lee dan Tuan Silo juga kelihatan terkejut. Serangan pintu langit ini benar-benar mengerikan. Bahkan mereka berdua juga terkejut melihat serangan ini. Setelah itu, semua orang melihat ke arah macan tutul ungu di dalam pintu langit. Sepasang mata macan tutul ungu kelihatan berwarna ungu, ekspresinya terlihat mengerikan. Aura yang ganas muncul di sekujur tubuhnya. Sepasang sayap berwarna ungu terus-menerus bergerak di bagian punggungnya. Setelah sepasang sayapnya bergerak, beberapa orang yang memiliki tatapan tajam menyadari bahwa sekitaran macan tutul ungu seolah seperti gelombang yang bergerak. Pada saat ini, pintu langit kembali mengedipkan cahaya hijau. Setelah melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis kemudian bergegas melarikan diri tanpa berpikir panjang. Warner Lee dan Tuan Silo beserta Desi Nangong juga bergerak mundur sejauh 10 kaki. Dengan kekuatan mereka bertiga spontan mampu menahan serangan pintu langit. Sebenarnya ini juga tidak perlu. Lagi pula, macan tutul ungu dalam kondisi marah, mereka bertiga tidak ingin pergi mengganggunya. Kali ini, cahaya hijau tidak menyerang warrior yang dan langsung melesat ke arah macan tutul ungu. Kemudian, sebelum cahaya hijau tiba di hadapan macan tutul ungu, cahaya tersebut langsung menghilang di dalam pintu langit. Detik berikutnya, di luar pintu langit juga terdengar suara gemuruh. Beberapa pendekar hitam yang berlari lebih lambat seketika berubah menjadi pasir halus. Setelah melihat adegan ini, beberapa orang ketakutan dan melarikan diri dengan gila di dalam kota kuno. Saat ini, mereka ingin memiliki lebih banyak kaki untuk melarikan diri. Macan tutul ungu ini sungguh mengerikan. Semuanya belum selesai, pintu langit itu seolah marah karena kembali bergetar. Detik berikutnya, muncul 5 cahaya hijau yang melesat ke arah macan tutul ungu dan warrior yang kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat setidaknya 2 kali daripada sebelumnya. Meskipun warrior yang tidak bisa bergerak, namun dia masih sepenuhnya sadar. Ketika melihat munculnya 5 cahaya hijau, warrior yang seketika meringis kesakitan, bagaimana macan ini bisa menahan semuanya. Ketika teringat hal ini, warrior yang tidak memedulikan kondisi tubuhnya yang terluka kemudian energi hitam bergejolak dengan panik karena mengalir secara paksa di dalam tubuh dan menyembur keluar dari dalam tubuh. Setelah menggerakkan pergelangan tangannya, pedang invincible muncul di dalam tangannya. Kedua tangan memegang pedang invincible, warrior yang berusaha menahan seluruh kesakitan tubuhnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menahan di depan macan tutul ungu yang kebingungan akibat 5 cahaya hijau tersebut. Setelah berteriak dengan keras, dia memecahkan 5 cahaya hijau itu dengan kasar. Energi pedang berwarna emas melesat keluar dengan suara angin yang tajam. Kemudian, sebelum energi pedang berwarna emas ini bersentuhan dengan 5 cahaya hijau, energi pedang langsung menghilang akibat dikagetkan 5 cahaya hijau. Setelah melihat adegan ini, warrior yang tertawa getir, apakah dirinya hari ini akan mati di sini? Pada saat memulai energi pedang, seluruh bagian tubuhnya mulai retak dan menunjukkan kulit tubuhnya yang berwarna merah. Dengan kondisi yang begitu menakutkan membuat para pendekar hitam tidak sanggup melihat langsung. Darah tubuhnya mengalir semakin banyak, kulitnya mengalami retak yang semakin besar. Energi hitam juga mulai menyatu,
warrior yang merasa dirinya sudah hampir mati. Jika tidak menerobos masuk, maka kemungkinan dia tidak akan mati. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia menyesal? Warrior yang tidak menyesal. Meskipun dia telah mengetahui konsekuensi dalam menerobos masuk, dia tetap menerobos masuk tanpa ragu-ragu. Dia menganggap macan itu sebagai keluarganya. Jika macan berada dalam keadaan bahaya, bagaimana mungkin warrior yang akan membiarkannya saja? Meskipun tahu bahwa dirinya tidak bisa melawan, dia juga harus membantunya walaupun harus mengorbankan nyawanya. Dia tentu saja tidak rela mati, karena dia masih harus menyelamatkan ibunya dan menjaga adiknya. Hanya saja, dia tidak boleh mengelak hal yang harus dilakukan dengan dua alasan ini. Contohnya seperti saat ini. Setelah melihat macan ini dengan sedih, warrior yang membuka mulutnya dan ingin menyuruh macan ini berlari. Namun, saat ini dia tidak bisa membuka mulutnya. Kemudian tatapan warrior yang juga semakin kabur. Ketika melihat kedua mata warrior yang tertutup, macan tutul ungu kebingungan dan amarahnya langsung meluap. Sap! Dia mendongak dan mengerang, tubuh macan tutul ungu mengeluarkan cahaya ungu yang terang. Ketika semua orang melihat ke arah cahaya ungu ini, semua orang seketika terkejut dan hampir meneteskan air mata. Karena tempat yang dilalui cahaya ungu, udaranya berubah menjadi aneh tak karuan. Benar, udaranya mulai aneh. Setelah 5 cahaya ungu masuk ke dalam udara yang aneh juga berubah menjadi aneh. Tidak lama kemudian langsung menghilang. Benar-benar langsung menghilang begitu saja. Memang pantas menjadi wilayah siluman yang aneh, cerpelai ruang yang paling misterius. Setelah melihat adegan ini, Desi Nangong menarik napas dalam-dalam dan berkata, pantas saja beberapa penguasa besar tidak berani menindas mereka dengan bakat dan keajaiban yang mengerikan seperti ini. Hanya saja, bagaimana mungkin dia bisa mengikuti seorang manusia yang bahkan merupakan manusia alam pemenang tingkat pertama? Pada saat ini, pintu langit kembali mengeluarkan gelombang energi. Kemudian, 10 cahaya hijau jatuh dari atas langit. Ketika melihat adegan ini, kedua pupil macan tutul ungu seketika mengeluarkan ekspresi yang murung. Penguasa teknik udara sebelumnya merupakan serangan terakhir. Bisa dikatakan bahwa saat ini dia juga tidak mampu menyerang 10 cahaya hijau tersebut. Dia menjauhkan tubuhnya. Macan tutul ungu jatuh di atas bahu warrior yang. Kepalanya menempel pada pipi warrior yang, kemudian sepasang mata ungunya juga perlahan-lahan tertutup. Sebenarnya, dia bisa bersembunyi. Sebenarnya, ketika dia masuk ke dalam pintu langit, dia memiliki cara untuk menghadapi serangan pintu langit. Kemudian, dia masih bisa kabur. Karena kecepatan cahaya hijau tidak akan mengalahkan kecepatannya. Namun, dia tidak menyangka warrior yang akan mengikutinya masuk. Cahaya hijau ini kalah cepat dengannya, tetapi pasti menang kecepatan dari warrior yang. Dengan kata lain, warrior yang tidak bisa kabur. Lagi pula, ketika dia belum bereaksi, warrior yang telah diserang oleh cahaya hijau. Saat itu, bagaimana dia bisa membiarkan warrior yang begitu saja dan kabur? Seperti saat ini, meskipun dia tidak bisa menghalangi 10 cahaya hijau, tetapi dia mampu melarikan diri. Namun, dia tidak memilih kabur karena memiliki pemikiran yang sama dengan warrior yang, yaitu jika tidak bisa hidup bersama, maka mereka akan mati bersama. Sialan! Brengsek, apakah kalian berdua bisa berhenti? Ah, sudah puluh ribuan tahun, aku baru saja menerobos hukuman ini. Saat ini dikarenakan kalian, aku harus kembali tidur lagi. Ah, berani-beraninya sampah kecil ini menggangguku.
Aku akan menghancurkanmu. Warrior yang hampir pingsan mendengar sebuah pembicaraan dengan samar-samar. Kemudian, warrior yang samar-samar merasakan pusaran pusat energi dirinya tiba-tiba berputar. 10 cahaya hijau yang berkedip tiba di hadapan warrior yang dan macan tutul ungu. Detik berikutnya, energi vitalitas ungu muncul di hadapan warrior yang. Setelah itu, energi vitalitas ungu seketika menghancurkan 10 cahaya hijau. Kecepatan energi vitalitas ungu sangat cepat tanpa terlihat kasat mata semua orang dan langsung melesat ke arah pintu langit. Bam! Tembok yang tingginya mencapai ratusan meter seketika bergetar dengan hebat. Detik berikutnya, pintu langit itu mengeluarkan suara teriakan yang keras. Selanjutnya, di bawah tatapan semua orang, pintu langit itu roboh. Tidak, bukan dikatakan roboh, tetapi hancur. Pintu langit itu langsung hancur dan bersisa menjadi pasir halus. Bukan hanya pintu langit, bahkan pintu bumi juga mengalami hal yang sama. Apakah pintu langit dan pintu bumi kota kuno akan musnah begitu saja? Ketika melihat lantai yang penuh dengan sisa robohan, semua orang terbengong cukup lama. Pada saat ini, seseorang yang berumur paruh baya muncul di depan pintu kota kuno. Orang tersebut berumur sekitar 40-an tahun. Alisnya sangat tebal, matanya sangat besar, wajahnya kelihatan tirus, kemudian melihat dengan penuh konsentrasi dan berdiri di sana. Meskipun tidak berbicara, tetapi auranya terasa sangat mengerikan. Ketika dua master alam spiritual melihat orang tersebut, ekspresi mereka seketika berubah. Kemudian, buru-buru berlari ke depan orang tersebut dan menyapanya dengan penuh hormat. Master alam spiritual di sebelah kanan berkata, "Tuan Ma, kenapa kamu bisa di sini?" Orang yang disapa sebagai Tuan Ma menggelengkan kepalanya dan menatap sekeliling. Ketika melihat kondisi pintu langit dan pintu bumi, ekspresinya berubah menjadi murung. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu persis bahwa pintu langit dengan pintu bumi merupakan sebuah senjata Dao. Semangat senjata Dao sama seperti master alam bangsawan. Kemudian, ini yang dianggap sebagai semangat alam bangsawan telah dihancurkan oleh orang. Bukan hanya itu saja, bahkan tubuh senjata Dao juga dihancurkan. Ini merupakan kekuatan yang hebat seperti apa? Ini setidaknya merupakan master alam kaisar yang berada di atas tingkat 5 sehingga mampu melakukannya dengan begitu hebat. Ketika berpikir ini, Tuan Ma menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serak, "Tetua Yonan Ma, tim hukum dari kota kuno. Apakah orang yang berhasil menghancurkan pintu langit dengan pintu bumi di kota kuno tidak berani menunjukkan dirinya?" Tidak ada yang menjawab. Yonan Ma mengerutkan kening, kemudian mengeluarkan spiritualitas. Beberapa saat kemudian, kening Yonan Ma semakin berkerut. Berdasarkan kemampuannya, spiritualitasnya dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, karena itu dikatakan tidak menghormati orang. Namun orang tersebut tidak berbicara dan tidak muncul membuat dia marah. Ketika dia menunjukkan spiritualitasnya, dia tidak bisa menemukan orang tersebut sehingga membuat dia bingung. Ketika muncul kondisi seperti ini, hanya ada satu alasan yaitu kekuatan lawannya jauh lebih hebat darinya sehingga mampu menghindar spiritualitasnya. Sedangkan di dalam kota kuno, bukan, seharusnya seluruh pendekar hitam yang lebih hebat darinya berjumlah sangat sedikit. Sedangkan orang-orang ini hanyalah orang tua aneh yang telah hidup selama puluh ribuan tahun. Ketika Yonan Ma masih ingin berbicara, saat ini juga ekspresinya berubah drastis dan menatap ke arah utara. Beberapa saat kemudian, dia berbisik, "Orang-orang dari wilayah siluman tiba dengan cepat kali ini." Setelah merenung sejak,
Tatapan Yonanma melihat ke semua orang dan berkata dengan serak, "Bagi orang yang tidak ingin mati, cepatlah masuk ke dalam kota." Setelah itu, Yonanma bergerak dan menghilang dari tempat. Di antara pertarungan junior ini, dia tidak boleh ikut campur. Ketika dia berbicara terlebih dahulu sudah dikatakan curang, tetapi syukurlah belum terlalu parah. Bersambung.